Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Perkenalkan, saya Ivan Nugraha Adi Pradana dengan nomor NIM 04084822326147. Di sini saya akan membawakan short case dengan judul Keratitis punctata superficialis oculi dextra et causa suspect viral. Berikut outline-nya, yang pertama ada status pasien dan yang kedua ada analisis kasus. Status pasien. Identitas: nama, Tuan SK, tanggal lahir 24.06.1990, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bangsa Indonesia, alamat Jalan Setunggal, Palembang. Selanjutnya anamnesis, untuk keluhan utamanya mata kanan merah dan pandangan sedikit kabur. Keluhan tambahan, terdapat rasa mengganjal dan nyeri pada mata kanan. Riwayat perjalanan penyakit, kisaran 3 hari lalu pasien mengalami kelilipan benda asing pada mata kanan. Pasien sering mengocak mata kanannya. Kisaran 2 hari lalu pasien mengeluh mata kanan menjadi merah dan pandangannya sedikit kabur. Pasien juga mengeluh rasa tidak nyaman pada mata kanan disertai nyeri. Pasien kadang-kadang merasa silau, mata pasien sering berair, keluhan gatal dan kotoran pada mata disangkal. Demam positif, sakit kepala negatif, mual dan muntah negatif. Pasien membeli obat tetes mata di apotek namun keluhan tidak membaik. Pasien lalu datang ke Poli RSKM untuk pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu, riwayat kelilipan benda asing 3 hari lalu positif, riwayat operasi mata sebelumnya negatif, riwayat pemakaian lensa kontak negatif, riwayat alergi obat dan makanan negatif, riwayat menderita keluhan serupa sebelumnya disangkal. Adapun riwayat pengobatan, pasien memberi obat tetes mata yang dibeli sendiri di apotek. Riwayat kebiasaan, riwayat sering terpapar debu ketika mengendarai motor positif, riwayat mengucek mata kanan positif, kemudian riwayat penyakit keluarga, itu riwayat keluhan serupa pada keluarga disangkal. Selanjutnya, status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan visus. Pada pasien yang bisa membaca huruf atau angka, gunakan Snellen chart. Pemeriksa melakukan informed consent dan menjelaskan pada penderita bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan adalah untuk memeriksa ketajaman penglihatan penderita. Pemeriksa meminta penderita duduk sejauh 6 meter dari Snellen chart, sedangkan pemeriksa berdiri di samping Snellen chart. Mata kanan dahulu yang diperiksa, minta pasien menutup mata kirinya dengan telapak tangan, dan sebaliknya. Urutan pemeriksaan umumnya dimulai dari mata kanan. Namun, apabila mata yang sakit adalah mata kiri, mulailah dari kiri untuk mencegah penderita menghafal huruf atau angka pada chart. Pada pasien ini, mata yang sakit adalah mata kanan, sehingga dimulai pada mata kanan terlebih dahulu untuk pembacaan dari Snellen chart-nya. Minta pasien menyebutkan huruf yang ditunjuk pemeriksa, meminta pasien membaca huruf atau angka dari paling atas atau besar ke bawah atau kecil, sampai pasien tidak bisa membaca huruf dalam suatu baris, atau dia mengucapkan lebih dari setengah huruf yang salah dalam suatu baris. Visus pasien dinyatakan 6 per X, di mana X adalah angka di samping baris Snellen chart yang terakhir dibaca, dengan arti pasien mampu membaca huruf tersebut dalam jarak 6 meter, di mana orang lain mampu membaca huruf tersebut dalam jarak X meter. Pada pasien ini, untuk visusnya itu 6 per 12. Selanjutnya lakukan koreksi dengan pinhole, yakni minta penderita untuk mengintip pinhole yang sudah disediakan menggunakan mata kanannya, kemudian lakukan pembacaan baris huruf terakhir pada Snellen chart. Apabila bisa dibaca atau visusnya maju, berarti pinhole-nya positif, dan yang mana menandakan adanya kelainan refraksi. Apabila tidak bisa dibaca, berarti pinhole-nya negatif. Pada pasien kasus ini, pinhole-nya negatif yang menandakan tidak adanya kelainan refraksi, melainkan bisa saja terjadi kelainan media visual atau organik. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan visus pada mata sebelahnya. Status oftalmologis untuk visus oculi dextra 6/12 pinhole negatif, oculi sinistra 6/6 emetropi. Pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif dan juga objektif. Pemeriksaan subjektif dilakukan dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri dari pemeriksa. Kemudian pemeriksa merasakan tekanan bola mata dengan cara menempelkan jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri pada palpebra dari penderita. Satu jari melakukan fiksasi dan jari lainnya merasakan fluktuasi. Pemeriksaan secara objektif dilakukan dengan menggunakan tonometri non-kontak, yakni menggunakan embusan udara kecil dengan intensitas meningkat secara bertahap yang diarahkan ke kornea. Lalu udara yang kembali dari permukaan kornea diukur oleh membran yang merekam gaya dan diubah menjadi TiO dalam mmHg. Tekanan intraokuler, oculi dextra, dan oculi sinistra normal. Kemudian juga untuk visualisasi bola mata dan palpebra, untuk panah merah menandakan injeksi dan bintik-bintik hijau menandakan defek epitel yang terlihat pada fluorescent test. Pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan menyorotkan penlight ke arah glabella dengan jarak 20 cm, kemudian lihat refleks cahaya pada kedua kornea apakah simetris atau tidak. Kedudukan bola mata ortoforia. Selanjutnya pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk mengikuti arah gerak jari pemeriksa dari sentral ke perifer dengan 9 arah kardinal. Pasien tidak boleh menggerakkan kepalanya. Kemudian, pergerakan bola mata dikatakan baik bila baik segala arah dan tidak ada tahanan. Gerakan bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior menggunakan slit lamp. Berikut alat yang disebut slit lamp. Komponen yang dinilai adalah palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan,
iris, pupil, dan lensa. Untuk segmen anterior, palpebra, oculidextra, oculisinistra tenang, kemudian juga konjungtiva oculidextra, terdapat mix injeksi dan juga hiperemis. Kornea untuk oculidextra keruh, fluorescence positif, parasentral arah jam 6-8, dan sensibilitas kornea menurun. Untuk oculisinistra, korneanya jernih. Lalu untuk BMD, iris, pupil, lensa, oculidextra dan oculisinistra dalam batas normal. Funduskopi. Berikut alat yang disebut funduskop atau ophthalmoskop. Adapun komponen yang dinilai adalah refleks fundus, kemudian papil, lalu makula, dan yang terakhir itu retina. Segmen posterior oculidextra sulit dinilai, kemudian untuk segmen posterior oculisinistra didapatkan dalam batas normal. Berikut lampiran foto mata pasien, yakni oculidextra et sinistra dalam keadaan terbuka dan tertutup. Adapun pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu fluorescent test, yang mana dilihat menggunakan slit lamp. Untuk interpretasinya, tampak bintik-bintik berwarna hijau pada permukaan kornea mata kanan, yang menandakan fluorescent testnya positif. Untuk diagnosis bandingnya, yang pertama ada keratitis punctata superficialis OD EC suspek viral, yang kedua ada keratitis punctata superficialis OD EC suspek bakteri, kemudian yang ketiga ada keratitis punctata superficialis OD EC suspek fungal. Lalu untuk diagnosis kerja, yakni keratitis punctata superficialis OD EC suspek viral. Tata laksana yang diberikan pada pasien ini yakni dalam bentuk non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama, non-farmakologi menjelaskan kepada pasien bahwa keluhan yang dialami kemungkinan disebabkan oleh lingkungan dan aktivitas pasien, menjelaskan kepada pasien untuk menggunakan pelindung mata seperti kacamata dan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor, menjelaskan kepada pasien untuk menggunakan obat secara baik dan benar, dan untuk tidak menggunakan obat tetes mata tanpa resep dokter. Lalu, edukasi pasien untuk tidak menggosok mata ketika terasa mengganjal atau perih, dan menganjurkan pasien untuk menjaga kebersihan mata. Adapun tata laksana farmakologinya, yang pertama, artificial tears eye drop 1 GTT per 4 jam oculidextra. Yang kedua ada Chindorepital eye drop dengan kandungan vitamin A 1000 IU, aniurin hidroklorid 0,5 mg, kalsium pantotenat 5 mg, yang diberikan 1-2 GTT per 8 jam oculidextra. Kemudian ditambahkan sulfas atropin 0,5-1% eye drop 1-2 GTT per 6 jam oculidextra. Prognosis untuk quoad vitam, quoad fungsionam, dan quoad sanationamnya debia ad bonam. Analisis kasus. Untuk penegakan diagnosis pada pasien ini ditinjau dari 3 aspek, yakni anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, didapatkan mata kanan merah dan pandangan sedikit kabur sejak 2 hari lalu, kemudian keluhan tambahan, rasa mengganjal dan nyeri positif pada mata kanan, fotofobia dan lakrimasi positif, gatal dan kotoran mata negatif, demam positif, riwayat kelilipan benda asing 3 hari lalu, riwayat terpapar debu saat mengendarai motor, dan riwayat mengucek mata kanan. Pada pemeriksaan fisik, status oftalmologis didapatkan visus oculidextra 6/12 pinhole negatif, konjungtiva oculidextra hiperemis dan mixed injection, kemudian kornea oculidextra tampak keruh, dan sensibilitas kornea oculidextra menurun. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan fluorescent test positif yang mana tampak bintik-bintik hijau pada kornea parasentral arah jam 6-8. Dengan demikian didiagnosis keratitis punctata superficialis oculidextra et causa suspect viral. Selanjutnya, keratitis punctata superficial, yang mana disebut juga sebagai superficial punctate keratitis, adalah penyakit mata berupa radang non-ulceratif pada area epitel kornea dengan infiltrat berbentuk bercak halus. Penyakit ini ditandai dengan bintik-bintik hijau pada pemulasan dengan fluoresein, terutama di daerah pupil. Kekeruhan kornea tidak tampak dengan mata telanjang, namun mudah dilihat dengan slit lamp atau kaca pembesar. Lalu, apa sih keratitis itu? Keratitis adalah suatu peradangan kornea, yang mana berdasarkan lapisan kornea yang terkena, keratitis terbagi menjadi keratitis superficialis apabila mengenai lapisan epitel atau boman, dan keratitis profunda atau interstitialis disebut juga keratitis parenchymatosa yang mengenai lapisan stroma. Bentuk klinis dari keratitis superficialis antara lain keratitis punctata superficialis, keratitis flicten, keratitis sika, keratitis lepra, dan keratitis numular. Sedangkan bentuk klinis keratitis profunda antara lain keratitis interstitial luetic dan keratitis scleroticans. Etiologi dapat berupa virus seperti varicella zoster, herpes simplex, kemudian bakteri seperti Staphylococcus, Streptococcus, jamur, Aspergillus, Candida, dan non-infeksi seperti trichiasis, serothamnia, dan tumor mata. Adapun manifestasi klinisnya berupa iritasi ringan yang tampak sebagai mata merah, sensasi benda asing, mata berair, penglihatan yang sedikit kabur, lalu ada silau atau fotofobia, dan nyeri pada mata. Lalu pada keratitis punctata superficialis atau KPS, lesi punctata pada kornea dapat di mana saja. Daerah lesi biasanya meninggi dan berisi titik-titik abu-abu yang kecil. Selanjutnya patogenesis bisa dilihat dari jalur yang hijau. Penggunaan lensa kontak yang memanjang itu akan menyebabkan dehidrasi lensa, sehingga epitel korneanya akan melekat erat pada lensa, dan ketika lensa dicabut, maka akan terjadi jejas epitel kornea. Kemudian juga penggunaan lensa kontak itu bisa langsung menyebabkan trauma, baik itu dari pemasakan atau pencabutan lensa kontaknya, sehingga terjadi jejas epitel kornea. Kemudian juga penggunaan lensa kontak itu nanti melekat erat sehingga penurunan perfusi oksigen yang mencapai kornea sehingga epitel korneanya hipoksia, dan juga nanti akan terjadi jejas sel sehingga terjadi penurunan integritas struktural dari epitel kornea dan terjadilah jejas epitel kornea.
Selanjutnya jalur yang biru, trauma mekanis atau benda asing seperti goresan kuku, debu, pasir, dan juga debris pada kelopak mata itu nanti akan bisa menyebabkan jejas pada epitel kornea sehingga terjadilah abrasi kornea. Kemudian trichiasis atau bulu mata yang salah arah juga bisa mengenai kornea sehingga menyebabkan jejas epitel kornea. Trauma sebelumnya yang menyebabkan abrasi pada lapisan Bowman atau tidak adekuatnya penempelan epitel seperti pada distrofi kornea akan menyebabkan erosi spontan yang terjadi tanpa didahului adanya luka atau benda asing, yang mana akan menyebabkan jejas pada epitel kornea. Beralih ke pojok kanan atas, di mana jika terjadi penurunan dari produksi air mata, itu akan menyebabkan kuantitas dan juga kualitas dari tear filmnya menurun, bersamaan dengan kondisi yang dapat menyebabkan penutupan kelopak mata menjadi tidak adekuat, seperti pada Bell's palsy, proptosis, atau exophthalmos, sehingga paparan dari permukaan bola mata terhadap atmosfer luar meningkat, yang mana akan terjadi peningkatan evaporasi dari air mata, kemudian penurunan lubrikasi dari permukaan bola mata, dan terjadilah kekeringan, yang mana akan menyebabkan lecet atau perlukaan pada permukaan bola mata. Hal tersebut bersamaan dengan penurunan penghalang protektif terhadap trauma mekanis dan benda asing dapat menyebabkan jejas epitel kornea. Beralih ke jalur kuning, kondisi apa saja yang bisa memengaruhi saraf trigeminus atau saraf kornea perifer, seperti pada penyakit herpes zoster, herpes simplex, diabetes, medikasi, dan juga operasi, itu akan menyebabkan keratopati neurotropik, yakni jejas kornea yang sekunder terhadap hilangnya inervasi. Kemudian akan terjadi inervasi sensoris kornea yang terganggu, kemudian akan terjadi kerusakan dari refleks steering, sehingga akan menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas dari tear film. Kemudian bisa bermanifestasi menjadi jejas epitel kornea. Lalu dari keratopati neurotropik juga nanti akan terjadi penurunan stimulasi kornea oleh neurotransmitter, sehingga nanti akan terjadi penurunan refleks berkedip, lalu akan bermanifestasi menjadi jejas epitel kornea. Lalu, untuk penurunan stimulasi dari kornea oleh neurotransmitter ini juga nanti akan menyebabkan penurunan pelekatan atau adhesi antara epitel kornea dan juga lapisan Bowman, sehingga nanti akan terjadi penurunan integritas struktural dari epitel kornea. Hal ini juga akan menyebabkan jejas epitel kornea. Lebih lanjut akan terjadi abrasi kornea sehingga pada tes fluoresen, yang mana lapisan Bowman-nya itu terekspos, akan didapatkan gambaran hijau yang mana tes fluoresennya positif. Kemudian abrasi kornea juga itu bisa menyebabkan rasa seperti sensasi benda asing, kemudian juga penurunan visus, lalu bisa menyebabkan terjadinya mata berair atau tearing, lalu bisa juga mencetuskan terjadinya injeksi konjungtiva dan juga fotofobia. Lalu untuk abrasi kornea lebih lanjut itu akan menyebabkan ulkus. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis bisa ditelusuri trias keratitis seperti blepharospasma, lakrimasi, dan juga fotofobia. Lalu biasanya terdapat nyeri dan rasa mengganjal mata. Adapun gejala konstitusi seperti sakit kepala dan demam biasanya ditemukan pada keratitis virus. Kemudian telusuri juga riwayat kelilipan benda asing, riwayat menyentuh mata tanpa mencuci tangan, riwayat mengucek mata, dan riwayat mencuci mata dengan air rebusan daun sirih. Pada pemeriksaan fisik biasanya ditemukan visus menurun. Kemudian pada segmen anterior, pada konjungtiva biasanya ditemukan injeksi, kemudian juga pada kornea biasanya ditemukan kekuruhan dan juga infiltrat, lalu pada sensibilitas kornea biasanya menurun pada keratitis virus. Untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan tes plasido bila bayangan di kornea gambaran sirkulernya teratur, disebut plasido negatif, pertanda permukaan kornea baik. Kalau gambaran sirkulernya tidak teratur, plasido positif berarti permukaan kornea tidak baik, mungkin ada infiltrat. Lalu juga bisa dilakukan tes fluoresen bila mana terdapat gambaran kehijauan setelah diteteskan fluoresen, maka untuk interpretasinya fluoresen positif, menandakan adanya defek pada epitel. Kemudian juga untuk menentukan etiologi bisa dilakukan apusan gram, KOH, dan juga biakan. Tata laksana terdiri dari non-farmakologi, farmakologi, dan operatif. Untuk non-farmakologi, ini ada KIE, dilarang menyentuh area mata tanpa mencuci tangan, dilarang mengucek mata, jaga higienitas perorangan, kemudian penggunaan kacamata. Lalu untuk farmakologi disesuaikan dengan etiologinya seperti antibiotik untuk bakteri, antivirus untuk virus, dan antifungal untuk jamur. Lalu bisa ditambahkan artificial tears, cycloplegic, corticosteroid tetes, dan agen reepitelisasi. Kemudian, jika refraktor dan tidak mempan dengan terapi medikamentosa, bisa dilakukan bedah laser atau transplantasi kornea yang biasa disebut keratoplasti. Adapun komplikasi dan prognosis, komplikasi yang paling ditakutkan adalah perforasi kornea yang dapat mengakibatkan endoftalmitis dan hilangnya penglihatan. Lalu, prognosis bergantung pada virulensi organisme, lokasi dan perluasan ulkus kornea, dan vaskularisasi serta deposit kolagen. Keratitis penguatan superficial biasanya berlangsung baik meskipun tanpa pengobatan. Berikut adalah kesimpulannya. Berikut daftar pustaka. Terima kasih.